Tel Aviv malam itu bukan lagi kota modern, dengan gedung bercahaya melainkan papan target raksasa yang dihujani puluhan rudal dari 3 arah sekaligus. Jam 3:58 dini hari langit berubah merah, suara ledakan beruntun membuat bumi bergetar seakan-akan kiamat kecil baru saja dimulai di jantung Israel. Sirene meraung lebih keras daripada doa subuh, sementara kaca-kaca apartemen pecah berhamburan, seperti hujan es dari neraka. Iron Dome yang selalu dipamerkan, bak perisai sakti ternyata tak lebih dari payung sobek. Radar pusat di Tel Aviv jadi sasaran utama, dan dalam hitungan menit otak pertahanan udara itu terbakar layar monitor mendadak gelap. Para operator militer yang biasanya pongah mendadak panik menekan tombol demi tombol seperti gamer, kalah taruhan namun semua sia-sia. Warga sipil berdesakan menuju bunker, wajah pucat diterangi cahaya api yang menjilat langit. Di luar rudal-rudal musuh melesat tanpa penghalang seperti hujan meteor yang dilepas khusus untuk malam ini. Media internasional langsung menyindir Israel tak sedang diserang, melainkan sedang di-roasting di panggung dunia. Malam itu mitos tentang pertahanan terkuat runtuh bersama puing-puing radar. Ternyata kebanggaan nasional bisa meleleh lebih cepat daripada es krim di tengah gurun. Serangan itu dimulai tepat pada pukul 01.08 dini hari. Tidak ada peringatan resmi, tidak ada aba-aba panjang. Hanya dalam hitungan detik puluhan rudal dari arah Mesir, Iran, dan Lebanon melesat hampir bersamaan. Koordinasi yang jarang terjadi di Timur Tengah ini berhasil mengejutkan intelijen Israel yang sepanjang malam justru sibuk memonitor akun media sosial bukannya langit perbatasan. Rudal pertama menghantam pinggiran Tel Aviv menciptakan ledakan yang terdengar hingga puluhan kilometer jauhnya. Warga sipil panik, jalan raya macet, dan ribuan orang menyerbu bunker bawah tanah. Sementara itu, radar pusat Israel yang berada di jantung Tel Aviv diserang dari 3 sisi berbeda. Fasilitas yang selama ini disebut mata Iron Dome mendadak buta. Operator militer melaporkan layar monitor tiba-tiba gelap. Sistem komputer overload dan sirene internal tidak lagi berfungsi. Iron Dome yang digembar-gemborkan sebagai teknologi tercanggih dunia mendadak berubah jadi peralatan museum. Rudal-rudal yang biasanya bisa dicegat di udara kini meluncur bebas menabrak gedung-gedung memicu kebakaran dan membuat langit kota bercahaya merah seperti fajar palsu. Para teknisi cadangan mencoba mengaktifkan radar sekunder, namun sebagian besar perangkat usang belum di-upgrade. Bahkan ada yang macet seolah lebih tua daripada playlist lagu di iPod generasi pertama. Di perbatasan utara, Hizbullah ikut melancarkan serangan roket memecah fokus pasukan Israel. Bukannya melindungi Tel Aviv, unit-unit cadangan malah dialihkan ke garis depan. Situasi semakin kacau, serangan simultan membuat Israel seperti pemain catur yang kehilangan ratu sejak langkah pertama. Dalam ruang rapat darurat, para jenderal Israel saling tuding. Ada yang menyalahkan Mesir, ada yang menuduh Iran. Ada pula yang berteriak intelijen gagal total. Perdana Menteri hanya bisa membaca naskah pidato, menenangkan rakyat, tapi suara dentuman di luar studio membuat siaran itu terdengar lebih mirip trailer film kiamat ketimbang pengumuman resmi. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Api menjilat langit, asap hitam membubung, rumah sakit kewalahan menerima korban luka. Di media sosial, video amatir warga menyebar lebih cepat daripada berita resmi rudal. Jatuh tanpa bisa dihentikan kebakaran besar di dekat fasilitas radar, dan suara sirene tak pernah berhenti meraung. Analis militer internasional segera bersuara begitu radar pusat hancur, Iron Dome hanyalah prajurit buta. Seorang komentator bahkan menyindir, mereka selalu bilang punya payung besi, tapi malam ini payung itu ternyata cuma plastik sekali pakai. Hanya dalam 7 menit kebanggaan pertahanan Israel roboh. Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri koalisi 3 negara bisa mematahkan mitos Iron Dome dengan strategi sederhana tapi efektif.
Israel yang biasanya tampil sebagai macan garang di kawasan kini tampak seperti kucing basah yang bersembunyi di sudut ruangan. Pagi setelah serangan, suasana di Tel Aviv jauh dari kata normal. Kantor pemerintahan penuh dengan wajah pucat sementara kabinet darurat dipanggil terburu-buru sebelum matahari terbit. Perdana Menteri muncul di layar televisi dengan nada suara bergetar berusaha menenangkan rakyat bahwa situasi terkendali. Namun semua orang tahu rekaman ledakan yang viral di media sosial lebih jujur daripada pidato politik. Di markas militer, para jenderal Israel duduk melingkar dengan wajah kusut. Rapat darurat itu lebih mirip antrean wifi gratis yang lemot, semua menunggu saling menyalahkan tapi tidak ada solusi. Ada yang menuding radar cadangan gagal dioperasikan, ada pula yang menyalahkan intelijen karena tak membaca sinyal koalisi. Beberapa bahkan melontarkan kalimat getir, "Kita lebih sibuk cari TikTok bocil daripada koordinat rudal musuh." Tentara di lapangan tak kalah kacau. Unit cadangan yang seharusnya menjaga Tel Aviv justru dikirim ke perbatasan sehingga kota inti terbuka lebar. Banyak prajurit frustrasi, ada yang menolak perintah, ada yang diam-diam mengeluh bahwa mereka lebih aman jadi tukang sablon kaos ketimbang operator Iron Dome. Sementara itu, warga Israel di jalanan mulai berteriak menuntut jawaban. Mereka marah kenapa pemerintah begitu percaya diri pada sistem pertahanan yang ternyata roboh hanya dalam hitungan menit. Meme-meme sarkastis bermunculan, gambar payung bocor dengan tulisan Iron Dome Edition, atau potongan video kembang api diberi keterangan sistem pertahanan termahal abad ini. Kabinet darurat akhirnya mengumumkan status siaga penuh, tapi keputusan itu terdengar basi. Dunia sudah melihat Israel dipukul telak. Reaksi marah bercampur panik membuat pemerintah tampak seperti aktor buruk dalam drama murahan, banyak teriak tapi sedikit aksi nyata. Serangan gabungan itu meninggalkan bekas luka yang lebih dalam dari sekadar puing-puing bangunan. Bagi Israel, kehilangan pusat radar bukan hanya kerugian teknis, melainkan tamparan strategis. Tanpa radar utama, Iron Dome lumpuh bak komputer, tanpa layar mesin masih hidup, tapi operator buta arah. Dalam laporan darurat disebutkan lebih dari 40% wilayah udara Israel kini tidak terlindungi. Ekonomi pun ikut terguncang. Bursa saham Tel Aviv anjlok sejak pagi, investor asing kabur dan nilai shekel melemah drastis. Pengusaha lokal menyebut serangan ini lebih parah daripada embargo ekonomi, karena langsung meruntuhkan rasa percaya publik terhadap teknologi unggulan negara. Beberapa analis sinis menulis, mereka menjual senjata ke dunia dengan label tercanggih, padahal payungnya robek di rumah sendiri. Dampak psikologis juga tak kalah serius. Rakyat Israel yang selama ini yakin akan perlindungan Iron Dome kini dihantui ketakutan. Ribuan keluarga memilih mengungsi ke wilayah selatan bunker, penuh sesak dan sekolah-sekolah ditutup tanpa batas waktu. Para orang tua berbisik getir. Kalau langit kita tidak bisa melindungi anak-anak, lalu apa yang bisa kita percaya? Di panggung politik, pemerintah terjebak dalam dilema klasik. Bila membalas, risiko perang regional terbuka lebar. Bila diam, reputasi jatuh makin dalam. Perdana Menteri disudutkan oleh oposisi yang menuduh pemerintah arogan, terlalu percaya pada teknologi, dan gagal membaca situasi. Iron Dome yang selama ini jadi simbol kekuatan berubah jadi bahan olok-olok global. Media asing menulis headline pedas, perisai besi runtuh, Israel telanjang di langit sendiri. Malam itu Israel tidak hanya kehilangan radar, tapi juga kehilangan mitos yang selama ini dijual ke dunia. Di Teheran, Kairo, dan Beirut, suasana justru penuh rasa puas. Para pejabat militer tersenyum lebar dalam konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia. Kolonel IRGC Iran menyebut operasi itu sekadar salam balasan atas provokasi Israel yang menahan bantuan kemanusiaan. Kalau kalian bisa blokade obat-obatan untuk anak-anak Gaza,
Jangan kaget kami kirim rudal sebagai resep alternatif, ucapnya, dingin disambut tepuk tangan wartawan lokal. Media di 3 negara itu berkompetisi menayangkan rekaman ledakan, menambahkan narasi heroik bahwa koalisi mampu merobohkan mitos teknologi tercanggih dunia hanya dengan koordinasi sederhana. Di jalanan Teheran, mural baru bermunculan dengan gambar Iron Dome, meleleh seperti lilin. Bagi koalisi, serangan ini bukan sekadar balas dendam, melainkan demonstrasi kekuatan. Pesan jelas dikirim, Israel tidak lagi bisa bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Bahkan seorang analis di televisi Mesir menyindir, "Kalau mereka pikir langit Tel Aviv kebal, kami baru saja buktikan itu hanya klaim marketing." Di balik kata-kata keras itu ada ironi yang sengaja dipamerkan. Para pejabat penyerang menegaskan bahwa mereka hanya melakukan respon proporsional. Namun dari cara mereka tertawa dan dari jumlah rudal yang dilepas dunia, tahu ini lebih dari sekadar respon. Ini adalah perayaan bahwa mitos Israel akhirnya runtuh. Tel Aviv setelah serangan bukan hanya dipenuhi asap, tapi juga teriakan. Ribuan warga berlarian menuju bunker, sebagian bahkan terjebak di lorong-lorong sempit hingga pingsan karena kepanikan. Rumah sakit kewalahan, ambulans meraung tanpa henti, sementara jalan raya macet total. Warga sipil menumpuk di stasiun bawah tanah, menangis marah dan menyalahkan pemerintah yang terlalu percaya diri pada teknologi pertahanan. Di media sosial, reaksi meledak lebih cepat daripada rudal itu sendiri. Tagar #Iron Dome dan sama radar meledak langsung trending. Netizen Arab menertawakan dengan meme gambar payung bocor, diberi caption versi Iron Dome, atau video kembang api tahun baru yang ditulis Israel Defense Show 2025. Bahkan beberapa netizen Israel sendiri ikut menyindir. Ternyata sistem kita cuma simulator kembang api paling mahal di dunia. Komentar pedas bermunculan di Twitter, Iron Dome lebih mirip Iron Doom. Ada pula yang menulis, "Setiap dolar pajak kita ternyata berubah jadi bunga api di langit." Warganet dari Mesir dan Lebanon ramai-ramai membuat parodi musik dengan beat techno, memasukkan suara sirene Tel Aviv sebagai instrumen utama. Video itu viral ditonton jutaan kali dalam beberapa jam. Di jalanan Israel, protes spontan pecah. Puluhan warga marah menuntut jawaban di depan kantor Kementerian Pertahanan. Mereka membawa poster bertuliskan, "Kami bukan kelinci percobaan rudal," dan "ganti radar atau ganti pemimpin." Situasi ini semakin mempermalukan pemerintah, karena kamera internasional menyorot rakyatnya sendiri sudah kehilangan kepercayaan. Meme tagar parodi semua itu memperlihatkan satu kenyataan pahit. Bukan hanya rudal yang menghantam Israel, tetapi juga gelombang ejekan global. Malam itu, netizen berhasil mengubah tragedi militer menjadi pesta roasting terbesar di internet. Ledakan di Tel Aviv segera mengguncang panggung diplomasi global. Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat kurang dari 24 jam setelah serangan. Sekretaris Jenderal dengan wajah tegang menyerukan deeskalasi segera. Meskipun semua orang tahu kata-kata itu terdengar seperti kaset lama yang sudah serak diputar ribuan kali. Di media global, headline bersaing menyoroti drama ini. Iron Dome runtuh, Tel Aviv dibutakan hingga perisai Israel ternyata sekedar mitos. Tayangan ledakan dan sirene dari warga amatir diputar berulang-ulang di televisi dunia, menambah kesan bahwa Israel baru saja dipermalukan di panggung internasional. Singkatnya, reaksi global tidak hanya soal kecaman, tapi juga penuh sindiran. Dunia melihat serangan itu bukan sekadar pertempuran, melainkan tontonan yang membuka topeng teknologi pertahanan Israel. Malam yang membara di Tel Aviv akhirnya menutup satu babak penting. Mitos pertahanan besi Israel runtuh hanya dalam hitungan menit.
Dunia terhenyak bukan karena Israel diserang untuk pertama kali, melainkan karena simbol kebanggaan yang selama ini diagungkan ternyata roboh begitu mudah. Iron Dome yang dijual sebagai perisai abadi, kini dipandang tak lebih dari payung lipat murahan rapuh bocor dan tidak sanggup menahan badai. Ironisnya, Israel terlalu percaya pada teknologi hingga lupa pada kenyataan. Mereka pikir radar bisa menggantikan kewaspadaan, mereka kira sistem otomatis bisa menutupi arogansi politik. Tapi malam itu langit menunjukkan pelajaran pahit, sebesar apapun besi ia tetap bisa hancur bila dihantam keras. Bagi rakyat biasa, suara ledakan bukan sekadar headline berita. Itu adalah trauma, adalah anak kecil yang terbangun dengan tangis, adalah orang tua yang mendekap keluarganya di dalam bunker dengan doa yang tak terdengar oleh dunia. Dan di Gaza, penderitaan tetap berlanjut, membuktikan bahwa perang tidak pernah memilih korban. Semua orang menderita, entah di Tel Aviv atau di Rafah. Kami tidak berpihak pada rudal, tidak pula pada bom. Kami hanya berpihak pada akal sehat. Karena di balik setiap ledakan ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, ada seorang ayah yang kehilangan rumahnya, dan ada generasi yang kehilangan masa depannya. Sejarah mungkin mencatat siapa yang menembakkan rudal pertama, tapi hati manusia hanya mengingat siapa yang paling banyak menangis.